Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Sandra Ali Fauzi akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama ada sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini masuk ke Indonesia dan mulai diterapkan itu pada tahun 1947. Nah, kurikulum ini merupakan perubahan dari pendidikan Belanda menuju ke pendidikan nasional. Nah, asas dari kurikulum ini yaitu asas pendidikan Pancasila. Selanjutnya, kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun 1950. Kemudian ada kurikulum 1952. Ciri dari kurikulum 1952 yaitu silabus mapel sudah jelas, satu guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran dan isi dari mapel itu harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tahun 1964 itu muncul kurikulum yang ciri-cirinya sistem pancawardhana yang berisi cipta, rasa, karya, dan moral. Selanjutnya pada tahun 1968, ciri dari kurikulum ini yaitu bersifat politis. Maksudnya di sini kurikulum bertujuan untuk membina jiwa Pancasila bagi siswa dan menumbuhkan pengetahuan dasar serta kecakapan khusus. Selanjutnya pada tahun 1975, muncul kurikulum yang bertujuan menciptakan pendidikan yang efisien dan efektif. Selanjutnya pada tahun 1984 ini ada kurikulum yang mengedepankan pendekatan proses. Di sini siswa yang berperan yang lebih aktif berperan. Selanjutnya pada tahun 1994 dan 1999 muncul kurikulum, tapi kurikulum 1994 ini dinilai sangat memberatkan siswa sehingga muncullah kurikulum 1999 untuk mengevaluasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu melengkapi sejumlah materi pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum ini mengandung 3 pokok pemilihan kompetensi, indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya pada tahun 2006 kurikulum ini muncul dengan ketentuan yaitu guru harus membuat silabus pembelajaran dan sistem penilaian disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus untuk menciptakan peserta didik yang efektif, aktif, dan inovatif. Tentunya ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Di sini mencakup makhluk hidup. Maksudnya di sini setiap guru itu harus berbakat dan berminat untuk menjadi guru. Kemudian untuk siswa, kurikulum harus mengakomodir setiap bakat siswa dengan cara memfasilitasi dan mendirikan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian untuk makhluk sosial, contohnya seperti ada PGRI, MGMP. Kemudian untuk makhluk sosial yaitu guru dan siswa harus mempunyai etika dan norma. Untuk aspek religi, ini setiap guru maupun siswa itu harus saling menghargai antara kepercayaan dan agama yang guru dan siswa yang lainnya. Kemudian sekolah harus memfasilitasi tempat ibadah maupun yang lainnya untuk siswa dan guru yang berbeda agama. Kemudian landasan sosiologis ada sejarah. Di sini pengembangan kurikulum harus berpandangan pada kurikulum sebelumnya. Nah, di sini untuk agar bisa mengembangkan kurikulum secara maksimal harus berpandangan kurikulum sebelumnya.
Kemudian ada geografi. Di sini kurikulum harus melihat kondisi geografi siswa maupun sekolahnya. Kemudian ada ekonomi, maksudnya di sini kurikulum nasional itu bersifat sebagai produsen dan siswanya itu merupakan konsumen dari kurikulum tersebut. Kemudian untuk politik, di sini pengembangan kurikulum harus mempunyai persetujuan dari pemerintah, menteri, dan pihak-pihak lain. Kemudian antropologi, di sini maksudnya kurikulum harus berkaitan dengan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk sosiologi, maksudnya dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan keadaan sosial di setiap daerah. Kemudian ada landasan psikologis, yaitu yang pertama ada behaviorisme, maksudnya di sini kurikulum umumnya diterapkan di sekolah militer, dan siswa dari kurikulum ini yaitu siswa tidak boleh melanjutkan materi sebelum paham materi yang diajarkan pada saat ini. Kemudian ada humanisme, yaitu kurikulum sekolah harus memfasilitasi setiap siswa untuk menunjang kognitif siswa maupun untuk menunjang bakat dan minat siswa. Kemudian ada landasan teknologi, di sini kurikulum harus menyediakan media belajar dan sumber belajar bagi siswa agar kurikulum itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan selanjutnya ada pengembangan kurikulum di masa depan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Dalam synchronous learning itu ada live synchronous learning, maksudnya di sini pembelajaran secara langsung, seperti contoh pembelajaran yang mempertemukan siswa dan guru di kelas. Kemudian ada virtual synchronous learning, di sini pembelajarannya secara virtual seperti saat ini di kala pandemi. Di sini kebanyakan pembelajaran menggunakan virtual synchronous learning. Kemudian ada asynchronous learning, di sini ada self-directed asynchronous, maksudnya pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara mandiri atau individu. Kemudian ada kolaboratif asinkronus. Di sini pembelajaran bisa dilakukan dengan berkolaborasi bersama misal teman sekelas ataupun berkolaborasi dengan guru atau orang tua ketika di rumah. Selanjutnya ada yang keempat, ada penjelasan isi surat edaran. Nah, tentang surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, di sini berisi tentang program penyederhanaan RPP. Yang intinya RPP ini harus dilaksanakan secara tepat agar tidak membuang waktu. Pembuatan RPP juga harus mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai serta melihat kesiapan dan kebutuhan siswanya. Nah, dalam isi surat edaran tersebut ada 3 unsur penting yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dalam membuat RPP. Yang pertama yaitu unsur itu meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan 3 unsur penting yang harus ada dalam kurikulum tersebut, dalam RPP tersebut. Nah, ini merupakan contoh RPP sederhana, yaitu yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajarannya. Di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir ada penilaiannya. Penilaian ini terbagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.